religius sekali, masya Allah. Main Barbie sendiri, gak ada temannya. Alhamdulillahnya. Ada bodyguard saya Ya. punya jatah untuk tidak di rumah. Itu selama 3 Bukan tahun. cuma bapak aja, Oke. ada yang cowok 2 itu juga. Terus salah satu di antara kita harus ganti baju. Dia udah nyimpen kunci motor, tapi ada aja akal aku nyari kunci serep buat tetap keluar. Hai teman perempuan, ini dia KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Iya, apa kabar teman-teman perempuan di luar sana? Kita kembali lagi di KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Nah, seperti biasa, kalau KTP ini kan menghadirkan teman-teman perempuan dengan kisah-kisah perempuan lainnya. Sudah ada di samping aku, jeng. Di samping ini ada Eka. Apa kabar Eka? Alhamdulillah baik. Hai. Eka Wahyu Saputri. Jadi keingatan Eka yang lain. Eka Wahyu Saputri. Pastinya aku udah kenal Eka ini dari tahun berapa ya kita kenal ya Kak? 2014 ya. 2014 ya. Kita dipertemukan di tempat yang religius sekali, masya Allah. Alhamdulillah ya, aku punya teman-teman gitu kan yang dipertemukannya di tempat-tempat yang baik lah ya, walaupun mungkin anaknya kan terlalu baik. Jangan gitu, baik lah ya. Ya pasti berharapnya kita juga dikumpulkan dan di tempat yang memang baik, orang-orangnya juga terkumpul di tempat yang baik juga. Ya, amin. Amin. Nah, di hari ini Eka ini, karena kita berbicara tentang kisah perempuan nih Kak, jadi Eka ini adalah anak perempuan satu-satunya yang ada di rumah, benar? Benar. Gimana tuh Kak, kalau jadi anak perempuan satu-satunya di rumah? Beda ya, kalau aku kan anak perempuannya Semuanya. Iya benar banget, nggak ada anak laki-laki di rumah, jadi semuanya anak perempuan. Jadi ada suka dukanya lah. Kalau jadi anak perempuan satu-satunya di rumah gimana? Karena nggak pernah juga yang ngerasain gimana rasanya perempuan semua di rumah. Cuman kalau di rumah tuh paling rebutan baju jilbab kan sama mama aja. Kalaunya Aisyah mungkin rebutannya sama adik Saudara-saudara yang lainnya. kakak sama Bener-bener. itu. Terus tuh kalaunya masalah main, apalagi kalau sudah mulai besar, jadi adik-adik tuh asik mereka berdua. Karena mereka cowok-cowok ya. Iya. Ngomongin game, ngomongin masalah film, pokoknya semua tuh berdua. Kadang-kadang kayak sendiri gitu. Karena gak main Barbie sendiri, gak ada temannya. mau ngajak ade main Barbie nanti Jangan ya. Agak-agak sih ya. Apalagi tahun-tahun sekarang agak belok susah nanti. Makanya jadi dari dulu lebih baik kita yang ikut ade main mobil-mobilan daripada ade yang ikut main Barbie gitu. Tapi syukurnya nggak tomboy banget ya. Mungkin nggak jadi suka otomotif gitu ya, main mobil-mobilan. Oke. Dan Eka ini anak pertama ya? Ya. Anak pertama dan perempuan satu-satunya di rumah gitu ya. Nah bener kalau kata Eka, kalau aku di rumah itu karena emang nggak pernah ada cowok ya di rumah, jadi kayak bebas banget gitu loh. Kayak kita mau ngapain aja, jadinya bebas. Kalau memang kayak bapakku juga nggak ada di rumah. Jadi kasihan juga tuh, yang kasihan di rumah itu adalah bapakku sih, karena nggak punya teman. Bener, jadi kayak misalnya pulang kerja, terus dia kayak udah diem aja gitu. Kalau kita kan apalagi cewek kan memang sudah kodratnya gitu ya, kayak banyak omong, cerita-cerita. Jadi yang banyak temennya itu jatuhnya ke mama aku yang punya banyak teman jadinya. Sama CS-an gitu ya. Benar. Dan bapakku tuh sebenarnya pengen banget punya anak cowok, tapi ya nggak apa-apa lah, rezekinya nggak ada di cowok. Nanti menantu. Benar. Walaupun sekarang udah punya satu lagi. Dua lagi. Oke, jadi ada suka dukanya lah gitu. Tapi ada sukanya nggak sih jadi anak cewek satu? Berarti kan kalau jadi satu-satunya biasanya kan orang bilang kayak, wah ini di protect banget nih. Ya. Jadi kalaunya sukanya karena anak pertama ya alhamdulillahnya semua barang baru, nggak ada nih turunan dari kakak. Iya gitu. benar. Nah habis itu karena satu-satunya perempuan nggak ada tuh istilah rebutan baju tadi sama adik. Terus tuh yang paling dirasain karena walaupun mereka ada adik, jadinya ngejaga gitu. Apalagi misalnya ada yang
kayak macam-macam. Alhamdulillahnya. Oh, ada bodyguard say. Ya, jadi terus kalau jalan-jalan kemana ada yang nemenin. Ah iya. Nah, terus tuh kalonya dari perhatian dari orang tua laki-laki, bapak tuh kayak kelihatan bedanya sih antara aku sama adik-adik karena perempuan mungkin. Jadi kalonya malam, kalau dulu sebelum kuliah, sebelum jam 6 harus sudah di rumah. Oh, itu aturan di rumah tuh. Ya, sebelum jam 6 harus sudah di rumah. Kalau laki-laki perasaan ada aku pulang jam 10, jam 11 nggak apa-apa. Paling ditelepon di mana? Belum pulang. Ya udah. Kalau aku nggak, belum maghrib di mana? Pulang. Terus tuh kalau masalah dekat dengan cowok juga kayak kelihatan banget. Kalau jadi ada harus punya kartu golden ticket dari adik-adik dulu ya? Iya, habis itu mereka tuh berani malah ngadu-ngadu. Kakak gini gitu. Oke, jadi ada sukanya adalah jadi kayak primadona di rumah karena jadi anak perempuan satu-satunya kayak gitu ya. Kalau aku jadinya di mana ya? Sama semua ya soalnya ya, jadi kayak cewek semua. Dan ya benar ya, jadi kayak anak cewek itu ketika sore itu udah mulai dipantau tuh gitu ya, ada di mana dan segala macam. Tapi kalau aku tipenya lebih ke gini sih, misalnya memang sudah punya jadwal sendiri gitu kan, emang harus lewat dari sore hari sampai ke malam, jadi kayak udah ngasih tahu duluan nih. Oh, hari ini bakal ke tempat ini jam sekian, terus nanti sorenya mau ke sini, terus malamnya mau ke sini, asal dikasih tahu tuh. Setelah itu baru deh. Itu mulai boleh setelah SMA. Oke. Kalau waktu SMA bahkan kalau di SMA itu kan Sweet 17 kan, zaman-zaman Sweet 17. Jadi teman-teman yang orang kaya gitu, kadang-kadang mereka itu Sweet 17-nya ada yang di hotel, terus tuh di resto mana, di mana itu sama sekali nggak boleh datang. Nggak boleh datang? Ya. Walaupun itu diundang ya? Dia diundang. Okay. Ngapain datang ke diundang? Jadi tamu tadi undang ya nggak mungkin. Jadi diundang padahal, jadi beberapa pernah sudah mohon nggak pernah. Terakhir satu-satunya deh kayaknya boleh, itu pun karena dia tuh di rumah makan biasa dan acaranya habis maghrib, itu pun diantar ya, kemudian terus dijemput lagi. Tahu nggak sih alasannya apa? Nggak tahu sampai sekarang ya. Terus kalau waktu intinya tuh mikirnya ya mungkin nggak mau kenapa-kenapa ya sudah gitu. Karena anak perempuan gitu ya. Nah terus kalau waktu adik-adiknya yang Sweet 17 kayak gitu dibolehin nggak? Boleh. Yes. Aduh. Ini nih derita anak perempuan tuh kayak gini nih ya. Terus tuh untuk kuliah juga. Dulu tuh sempat mau kuliah di Malang. Terus tuh sudah bilang sudah ibaratnya tuh sudah dapat golden ticket nih boleh. Terus tuh bapak nih kebanyakan nonton berita, kasus-kasus macam-macam lah. Pada saat itu ya, mahasiswinya kayak gini kalau di kos kayak gini kan. Akhirnya, padahal itu mau pendaftaran 1 minggu apa 2 minggu, langsung berubah dong, nggak boleh dan di Banjar aja. Ya boleh nggak jadi. Aku juga merasakan itu. Nggak jadi berangkat ke Malang. Iya, padahal kan kita kayak pengen juga gitu kan, pasti kita tuh udah punya plan gitu kan setelah kita SMA, mungkin SMA-nya di Banjar aja gitu kan, terus kayak pengen kuliahnya banyak tuh teman-teman gitu. Bener, pengen banget ngerasain jadi anak kos tuh kayak gimana rasanya gitu ya. Kalau aku juga kayak gitu tuh waktu SMA, terus udah beberapa pilihan dan kayak kita kan juga ngelis gitu ya, mana yang kira-kira yang realistis lah, kira-kira ini masuk nih, ini masuk gitu ya. Jadi kayak udah milih juga nih di luar ya, waktu itu gitu kan. Terus tapi kalau aku kemarin dijawab sama bapakku kayak gini sih, kayak ilmu itu di mana aja sama. Jadi kayak tergantung kamunya aja mau sekolahnya di mana, semua ilmu itu sama aja katanya kayak gitu. Ya kalau udah kayak gitu ya. Bayarin siapa aja. Kalau udah keluar kalimat itu jadi kayak ya sudahlah di Banjar saja. Iya nggak apa-apa gitu. Karena mungkin kayak gini Kak, kalau aku kan cewek semua ya. Cewek semua ketiga-tiganya, dan kami itu kayak semacam punya jatah untuk tidak di rumah itu selama 3 tahun masing-masing. Jadi kayak aku, kakak aku itu kan kita SMP-nya nggak di rumah ya, kita kan mondok tuh pesantren waktu itu. Nah kalau adik aku itu di SMA-nya, jadi kayak ada boarding school di
masih di daerah Kabupaten Banjar lah gitu kan, di PAL 17 itu. Jadi dia SMA waktu itu. Jadi sempat kayak ibaratnya ya kemandirian kita selama 3 tahun lah, masing-masing kita punya jatah untuk nggak di rumah. Jadi masing-masing punya kemandirian gitu. Tapi kan rasanya beda antara di asrama sama kos sendiri kan. Kalau Iya, di bener. asrama kan sama aja sih kayak di rumah karena ada yang mengawasin, Mengelola. habis itu nggak boleh keluar sembarangan juga. Nah ini memang pengen bener-bener ngerasain gimana caranya Kayak ngekos pengen hidup bebas sendiri, gak sih? ngatur sendiri. Ya gitu habis itu. Dan adik aku Ya. yang anak kedua nih sekarang kuliahnya kemarin itu di Ikatan Dinas. Kemudian dia kan kayak Ikatan Dinasnya pindah-pindah kayak gitu tempatnya tergantung semesternya. Sekarang waktu awal-awal dia itu di Bekasi, terus tuh Menpawah, Kalimantan mana ya Menpawah, habis itu sekarang di Balangan lagi PKL. Oh, jadi sekarang udah ditugasin di situ. Sudah belum lulus sih, masih kayak Magang-magang gitu. Dan Oke. boleh, nggak apa-apa. Nggak Habis itu apa-apa. ada aku yang paling terakhir, kata bapak, nanti kalau mau ke luar kota juga nggak apa-apa. Ini Jadi semacam sabar aja. terbanding terbalik ya. Ya. Kita yang mengajukan, ada kita yang dibolehin gitu ya. Sama daftar kerja juga kan waktu kemarin penerimaan CPNS juga ada waktu yang tahun pertama mendaftar itu memang nggak ada sama sekali di Banjarmasin kan. Oke. Jadi terdekat itu di Bati-Bati. Doa deh aku apa? Ya Allah semoga Kak Ayu nggak lulus. Dan kabul doanya. Kabul. Doa yang tidak baik terkabul. Jadi yang memprotek itu sekarang karena adik-adik sudah semakin besar, bukan cuma bapak aja, Oke. adik-adik yang cowok 2 itu juga. Jadi mungkin naluri lelaki kali ya, naluri lelaki yang memang menjaga perempuan, apalagi itu adalah kakaknya sendiri. Walaupun diam-diam ngeselin, habis itu cuek, ternyata diam-diam mereka perhatian gitu. Aduh, aku jadi Iri. ingin, iya jadi kayak iri nggak punya saudara laki-laki. Soalnya aku tuh pernah ngebayangin ya kayak kayaknya kita melihat mungkin kayak keluarga ideal gitu kan, ada ayah, ada ibu, terus kayak anak pertamanya itu adalah laki-laki, Nah, aku pengen terus juga punya anak pertama laki-laki. iya, terus anak keduanya itu adalah perempuan, jadi kita tuh berasa kayak dijagain gitu kan, terus kita berasa enak lah gitu kan, ya walaupun kita kadang suka yang kayak sok-sokan gak mau diatur dan segala macam, padahal kita tuh kayak seneng, kita tuh seneng buat kayak diprotek ala-ala gitu ya, tapi itu kan adalah impian ya, impian semacam kayak idealnya kayak gitu, tapi ternyata ketika itu tidak terjadi kepada hidup kita, ya sudahlah, bisa terima bahagia aja juga kok. Bisa bahagia juga. Tapi berarti Eka nggak punya kakak? Nggak ada, anak pertama Eka. Iya, Eka satu ya. Iya. Eka itu satu. Kemudian sampai saat ini masih belum diperbolehkan untuk, kan kalau teman-teman dulu waktu SMA karaokean gitu, Oh, iya. nggak pernah sama sekali Sampai sekarang. dengan siapapun itu. Wow. Bahkan dulu nginep malam-malam di mana gitu nggak boleh, kecuali lewat dari SMA itu baru mulai boleh, dan itu tempatnya juga tertentu. Kalau yang masih belum boleh itu di pantai, gunung masih belum boleh. Sampai sekarang nggak boleh tuh ke pantai. Ke pantai boleh cuma sampai keluarga ya. Bukan, ke pantai sama teman-teman juga boleh, cuman asal jangan nginep. Jadi kalau sudah nginep sudah ada kartu merah. Nggak boleh ya. Kita nggak pernah ya ke pantai ya? Nggak pernah ikut, nggak pernah nginep. Oh, nggak pernah iya. Karena by the way kita tuh satu organisasi. Jadi dipertemukan di satu organisasi itu kita sering kok sebenarnya kayak jalan-jalan dan segala macam. Ada beralamnya seringnya kan ke pantai kan. Benar, sampai ke sana dan segala macam. Nggak pernah berarti ya. Oke, kan nggak pernah ke situ tuh. Jadi tapi kalau jadi anak pertama, suka dan dukanya tuh apa sih Kak? Karena kan aku anak kedua ya. Kalaunya sukanya ya tadi barang-barang serba baru, walaupun kan kalaunya setiap orang beda-beda. Tingkat ekonomi orang tua waktu aku yang masih lahir, benar-benar. pertama kali itu kan masih ibaratnya tuh di tahap merintis kan. Jadi rumah masih waktu awal-awal hamil. Sebenarnya aku bukan anak pertama. Jadi mama tuh katanya sempat hamil, terus tuh umur kandungan 3 atau 4 bulan keguguran gitu. Nah habis itu hamil aku lagi. Berarti sosnya namanya Dwi dong? Iya. 3 bulan deh rasanya kakak itu. Nah habis itu masih numpang sama kakaknya bapak, kemudian baru bangun rumah. Jadi walaupun ibaratnya masih ekonominya masih merintis, tapi
selalu diistimewakan gitu. Ibaratnya barang-barang dicari yang terbaik deh. gitu, sesuai dengan kemampuannya. Terus tuh kalau masalah fasilitas, kalau kita dulu karena masih pelan-pelan merintis, megang handphone aja ibaratnya karena masih belum begitu mapan, gantian. Terus tuh kalau adik-adik alhamdulillah sudah sekarang satu-satu, bahkan sudah canggih-canggih gitu. Kemudian kalaunya sekarang kerja, terus tuh merasa kayak tanggungan sih sebenarnya, karena merasa anak pertama. Bapak nih tahun ini pensiun. Nah jadi kita tuh merasa kayak walaupun perempuan tapi kan anak pertama, jadi merasa kayak setelah bapak pensiun nih kayaknya kita tuh memiliki tanggung jawab untuk kayak mengambil alih gitu ya semuanya gitu. Ya walaupun adalah perempuan tadi gitu ya, benar-benar anak pertama. Kalau aku di anak kedua ini kalau Eka adalah baju-baju, fasilitas segala macam itu adalah yang baru ya. Tahu dong jawabannya kalau anak kedua. Lungsuran kakak. Nah, apalagi kakak saya perempuan. Jadi aku sama kakak tuh cuma beda berapa bulan ya? Kayak nggak sampai 2 tahun sih. Nggak sampai 2 tahun. Pokoknya tapi hitungannya 2 tahun lah gitu ya. Jadi cuman beda sedikit aja. Terus juga kita tuh nggak beda-beda banget gitu loh, kayak porsi tubuhnya juga nggak beda-beda banget. Jadi suka juga dulu tuh kan kayak rebutan. Ya rebutan. Bahkan tapi kalau waktu kecil ya lucunya kalau ngeliat foto-foto tuh waktu kecil mamaku tuh suka banget jadi seakan-akan punya anak kembar. Bajunya sama gitu. Iya, kayak dari baju tidur sama. Terus nanti lagi kalau lebaran. Iya, ya udah itu, udahnya itu. Si A warnanya merah, terus aku punya warna biru, orange kayak gitu. Yang mirip-mirip lah. Dan misalnya sendal, sepatu itu cuman kayak ukurannya doang yang dibedain kayak gitu. Terus kalau ketika udah gede ya, entah kenapa jadi kayak malu aja. Kenapa? Jadi kayak malu aja tuh samaan baju. Bahkan nih kita tuh emang nggak sengaja punya, misalnya kita kan beli baju terus kayak apa yang kayak samaan lah, tiba-tiba kayak gitu kan emang suka aja gitu kan warnanya yang beda. Terus misalnya aku pakai baju nih yang hari ini misalnya aku pakai baju yang warna biru, terus hari itu juga mungkin dia tuh tiba-tiba pakai baju yang warna pink misalnya kayak gitu kan. Jadi kayak kembar banget gitu. Terus salah satu di antara kita harus ganti baju. Masya Allah. Karena kita nggak mau kembaran. Kita nggak mau banget. Ya siapa yang paling terakhir pakai sih. Siapa yang kayak duluan pakai, jadi kan aku duluan pakai ini kayak gitu kan, jadi nggak mau diganti kayak gitu. Berarti kan kalau yang ada aku nih, misalnya kakak gajian atau apa, sering bajak kakak dong? Iya sih, nggak terlalu juga, tapi alhamdulillahnya ya, mungkin kalau aku nonton dia baik sih. Jadi ketika sebelum tetap dikasih. Iya benar. Sebelum adik-adiknya itu minta gitu kan, sebelum adik-adiknya kayak nyepik kayak pengen ini segala macam, dia udah duluan kayak ngasih duluan lah kayak gitu. Jadi baik sih, alhamdulillah. Anak pertama itu harus kak. Iya. Jadi biasanya disepik-sepik adek dulu atau dikasih nih? Jarang sih, tapi kita itu sebenarnya ngelihat misalnya kalau masalah kayak awal tahun pelajaran, perlunya apa kayak buku misalnya, buku tulis, alat tulis misalnya. Jadi beliin tanpa sepengetahuan dia. Ya jarang sih adik-adik itu kayak minta, kecuali si anak kedua itu. Ya Allah itu. Dia kayak emang manja ya, dan bungsu kan? Bukan yang bungsu, yang kedua. Yang sekarang udah kerja juga? Iya masih sekolah. Di Balangan itu. Itu yang paling hitungannya boros lah gitu. Tapi ya merayu-rayu gitu. Sudah dikasih padahal gitu. Nggak tahu ibaratnya kakaknya gimana gitu lagi corona say. Corona saya jadi tabungan agak menipis nih gitu ya. Oke, tapi kalau kita bicara suka duka tadi gitu ya, dan jadi anak pertama perempuan pula gitu ya, dan ada-adanya laki-laki juga, pernah nggak sih kayak orang tua tuh kayak nitipin adik-adik mungkin kayak gitu karena merasa anak pertama nih ke Eka? Pernah bilang itu bapak sih pesannya itu kayak kalau udah pensiun itu tadi minta tolong diamanahin sih sama yang bungsu, karena kan yang anak yang kedua itu kan karena ikatan dinas setelah dia PKL lulus itu insya Allah dijanjikan lah pekerjaannya. Jadi kami berdua memang yang dititipin si anak bungsu tadi, karena sekarang kan masih SMA. Terus tuh lihat aja nanti dia itu maunya di
maunya apakah IKT dinas juga atau kuliah, intinya tuh titip si anak bungsu tadi. Jadi kami berdua sih yang bertanggung jawab dengan anak bungsu tadi. Iya, di samping tentunya tanggung jawab besar ada di orang tua gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu juga apa yang terjadi nanti gitu ya. Benar-benar. Aku juga sempat secara formal kayak dititipin gitu enggak sih, cuman kan adalah kita juga memahami dan kita juga udah dewasa juga, nggak mungkin juga kita juga udah tahu gimana banting tulang ya kan. Jadi kayak udahlah, orang tua juga semakin kesini udah semakin tua juga. Saatnya istirahat lah itu. Benar, bapakku juga udah pensiun juga ya kan, mama aku juga di rumah gitu. Jadinya kayak sempat juga ibu aku tuh bilang kayak kalimat itu kayak gini sih, sekarang kakak aku udah kerja, kakak aku udah disekolahin sesuai dengan keinginan dia dan sesuai dengan pekerjaan dia. Terus mama aku juga nanya ke aku gimana dengan kehidupan sekarang, maksudnya apakah kamu senang dengan keadaanmu saat ini kayak gitu. Iya, aku senang karena memang kayak kuliah aku itu yang aku pengenin, terus setelah itu juga kerjaan aku juga menunjang dengan kuliah aku waktu itu gitu ya. Terus sekarang aku merasa kayak iya ini kayaknya jalannya udah di sini kayak gitu. Terus titipan mamaku berarti sisa ade nih gitu. Jadi tolong ade ini di sekolahkan seperti orang tua menyekolahkan kalian kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang adekku juga lagi kuliah sih. Lagi semester berapa dia ya? 2000 semester ganjil apa genap sih? Nggak tahu ya, genap ya. Semester berapa dia ya? Semester 4 berarti gitu ya. Ya genap. Genap semester 4 berarti. Oke, nah tadi kita ngebahas tentang suka duka jadi anak perempuan. Karena memang tapi anak perempuan ini kan kan biasanya kalau aku ya suka curhat-curhat gitu kan. Karena sama nih gitu kan. Kalau kan biasanya curhat sama mama dong. Enggak, kalau aku biasanya curhatnya tuh tergantung apa yang dicurhatin. Oke. Jadi misalnya masalah kayak cowok itu tuh ke mama. Tapi kalau masalah kerjaan, mungkin karena mama ibu rumah tangga ya. Jadi kayak minta pendapatnya tuh lebih ke bapak gitu. Terus tuh jadi tergantung atau enggak, misalnya curhat yang bikin mama marah. Jangan, ya benar. Jadi ada backup ya. Jadi, nah bahkan kadang-kadang karena curhat-curhat tadi, misalnya apalagi curhat tentang misalnya mama gimana ceritanya kan ke bapak gitu. Kadang-kadang mereka marahan. Oh, gara-gara cerita dia bahaya banget deh. Gara-gara membela anaknya. Oke, baik. Agak bahaya ya curhatan dia ya. Agak mengadu domba, ada unsur-unsur mengadu domba di sana. Itu waktu zaman apa ya Kak? SMP lah. Pokoknya perasaan aku tuh waktu SMP tuh kayak konflik terberat sama mama nggak sih? Iya benar-benar. Kayak aku waktu SMA tuh. Aku SMP. Jadi kayak apa-apa tuh kayak salah aja. Pokoknya kelas berapa gitu. Kelas itu kayak musuh terbesar kita gitu. SMP kelas 3 itu nggak tiada hari berangkat sekolah tanpa menangis. Wow. Kayak konflik aja pokoknya. Tapi semakin dewasa semakin kita ngerti nanti kalau mama kayak gini kita gini. Kalau dulu kan masih puncak-puncaknya emosi. Jadi apa-apa tuh mau dilawan terus dijawab. Terus sekarang ya banyak damainya sih, alhamdulillah. Sudah lebih mengerti, udah bisa meredam emosi juga. Dan sebenarnya kita mungkin di waktu itu hanya nggak sadar kali ya bahwa yang mereka sampaikan itu sebenarnya benar. Cuman kitanya aja waktu itu masih penolakan. Kata orang tuh kayak pencarian jati diri. Pembelaan diri padahal. Benar. Aku tuh waktu SMA tuh kayak gitu. Jadi kan aku kan agak aktif bun ya. Jadi aku suka organisasi dan segala macam lah. Jadi entah kenapa aku kan di SMP sebenarnya kita punya waktu 24 jam ya. Terus aku di SMP dulu yang orang tua aku nggak tahu gitu kan. Mereka taunya kan mungkin kayak satu bulan sekali mereka nengokin. Ya udah nengokin aku di saat aku free dong. Kalau hari Minggu itu free gitu kan, nggak ada kegiatan. Paling kalau ada kegiatan dan mereka jengukin juga paling berapa jam sih jengukin, ya kan sisanya kan aku berkegiatan juga. Nah waktu aku di SMP dulu itu kan waktu aku memang banyak sekali dan memang berkegiatan terus tuh isinya gitu kan, sampai malam sampai jam 11 dari pagi tuh semuanya full gitu kan.
Nah, ketika aku SMA, aku kan mencari kayak kok aku Kesibukan yang iya, sama. kesibukan yang sama, harus punya kegiatan dan segala macam. Nah, mungkin mamaku tuh nggak tahu ya waktu aku di SMP-nya dulu kayak gimana, terus ngeliat aku SMA, dia pengennya mungkin aku tuh di rumah terus. Jadi disangka anak rumahan gitu. Iya, jadi kayak Terus pulang juga sekolah, pulang iya, di dia rumah. pengennya tuh kayak gitu kan, pulang sekolah di rumah. Waktu itu kan aku nggak bisa ya, jadi kayak organisasi dan segala macam. Sampai dulu tuh pernah banget setiap kali latihan, aku kan paskibra, jadi setiap kali latihan itu pasti marahan, sedangkan latihan itu kan setiap hari ya, setiap hari terus Lagi kalau mau sampai pengibaran. benar sampai kunci motor waktu itu dia udah nyimpen tuh kunci motor, tapi ada aja akal aku nyari kunci serep buat tetap keluar. Luar biasa kan, tapi ya itu perjalanan lah ya. Sampai sekarang aku akhirnya kayak sadar bahwa kayak mereka sebenarnya sayang. Kenapa mereka seperti itu? Mungkin ya aku tuh baru nyadar sekarang sih, tapi ketika kenapa sih waktu SMA tuh kayak gitu banget gitu ya. Mungkin mereka sudah kehilangan aku 3 tahun di SMP kan, nggak ketemu dan segala macam. Terus SMA suka keluar lagi gitu kan, mungkin mereka merindukan itu, cuman tidak bisa tersampaikan. Aku juga gitu sih, makanya mungkin gara-gara itu juga kan pulang sekolahnya dari SMP, bukan dari SMP lagi, dari SD kelas 3 atau kelas 4 gitu, berangkat sekolahnya kan naik sepeda sendiri. Ya. Jadi kan mama itu nggak bisa naik motor, jadi mau nggak mau naik sepeda. Jadi pulang tuh kan suka-suka kita. Iya. Kalaunya masih SD mah main-main gitu baru pulang. Kalau SMP itu sudah mulai ada organisasi, pokoknya ada kegiatan macam-macam. Sampai SMA, sampai mama tuh pernah bilang, kamu nih berangkat pagi, pulang sore kayak orang kerja, sekolah apa kerja gitu. Sampai rumah dimarahin, ngebantuin ini gitu. Ya, perempuan itu ya kita harus tetap kita meninggalkan rumah harus dengan keadaan bersih dan segala macam gitu. Itu berbeda dengan mungkin ada ya yang tidak dituntut untuk itu. Kita kalau habis makan wajib cuci piring. Kalau mereka nggak ada. Taruh aja deh. Kayak nggak ada kewajibannya. Oke, nah Eka, setiap episodenya di KTP ini kita memberikan ruang wadah buat Eka mengungkapkan, mungkin ada hal-hal yang mau diungkapkan, mungkin minta maaf ke siapapun itu gitu-lah. Boleh deh. Boleh mention nama, nggak mention nama juga boleh, mungkin minta maaf dengan keadaan yang dulu pernah terlakukan atau apa gitu. Ya karena ini momennya anak pertama, jadi ingin berterima kasih dan minta maaf untuk orang tua aja deh. Aman aja ya. Ya aman. Jadi mama, papa, mau nangis. Oke, agak baper saya. Iya, makasih banyak sudah mendidik, terus tuh sudah membawa sampai titik sekarang gitu. Ya doakan impian yang ingin banget gitu, yang impian yang paling besar sekarang terwujud gitu. Oke. Orang tua pasti semoga orang tuanya dengar ya. Nanti aku mau langsung chat mamanya buat lihat nanti link ini gitu ini ya. Oke, thank you Eka sudah berbagi kisah bagaimana menjadi anak perempuan di tengah-tengah anak laki-laki dan jadi anak pertama pula gitu ya. Jadi semoga yang dengerin, yang melihat juga video ini bisa merasakan mungkin anak pertama sama gitu ya posisinya. Sama deh. Anda tidak sendiri. Tenang gitu ya. Dan aku juga yang berada di posisi lain gitu ya, anak kedua dan juga semuanya saudaranya cewek juga bisa oke, gini ya perbedaannya gitu ya. Hidup orang tuh beda-beda ternyata gitu. Oke, thank you sekali lagi ya Kak. Ya, dan juga sama-sama. thank you buat yang udah nonton. Dan kita masih punya banyak kisah-kisah perempuan lainnya tentunya di KTP Kisah Tentang Perempuan. Yuk sini, duduk dulu.